Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Tabli, NIM 19.1200.026. Jadi di sini saya akan menampilkan materi saya, di mana saya akan menjelaskan sebagai UTS ujian tengah semester saya tentang keterampilan dalam mengajar. Jadi ada beberapa keterampilan yang akan saya jelaskan. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi isim, fi'il, huruf dalam dasar-dasar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Puji syukur kita semua masih dapat dipertemukan di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah, dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana kabarnya semua? Sehat? Bagaimana kabarnya semua adik-adik sekalian? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu ya. Berhubung kita ini juga masih dalam pertemuan yang pertama, pertemuan yang awal-awal ya. Jadi minggu lalu itu pertemuan yang pertama. Oke. Jadi kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua ya, dimana kita sudah membahas masalah kontrak kuliah. Kita juga sudah membahas masalah bagaimana sih kita masuk kepada bagaimana sih itu bahasa Arab. Bagaimana itu al-lughatul arabiyah dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya toh, seperti itu. Jadi murid-murid sekalian, adik-adik sekalian, di sini berhubung kita sudah ada di pertemuan yang kedua, maka dari itu tentunya kita semua di sini pastinya sudah mengenal semua bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab? Sudah semua belajar di SD? Sudah semua belajar di sekolahnya? Sudah. Mulai dari SD pasti sudah kita jumpai, SMP, SMA pasti ada. Sudah pernah belajar bahasa Arab semua? Belum pi? Oh, oke ya. Maka dari itu di sini kita tidak akan terlalu jauh bagaimana membahas hal-hal yang terlalu jauh, tapi di sini kita akan memperkenalkan dulu tentang dasar-dasar bahasa Arab supaya teman-teman nantinya, adik-adik sekalian nantinya ini bisa lebih paham lagi tuh, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah bahasa Arab, tentunya bahasa-bahasa Arab ini tidak jauh beda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, di sini ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang tahu apa itu isim, ada yang tahu apa itu fiil dan huruf. Ada yang bisa jelaskan? Ya, tidak ada ya. Jadi baik, kalau begitu saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi mohon untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, untuk silahkan menyimak ya. Silahkan menyimak apa yang saya sampaikan, karena nantinya saya akan menunjuk beberapa dari teman-teman untuk menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan. Dan untuk pandangannya jangan ada yang melihat kemana-mana ya. Silahkan pikirannya fokuskan ke. Jadi kalau kita itu belajar tentang bahasa Arab, ada beberapa hal yang memang kita pertama-tama harus ketahui dulu toh. Ada hal yang memang harus pertama-tama kita ketahui sehingga kita belajar lebih jauh lagi tentang bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada tiga hal dasar yang umum biasanya kita harus kenal sebelum mempelajari bahasa Arab. Ada yang pertama dinamakan isim, ada yang dinamakan fiil, dan ada yang dinamakan huruf. Betul. Jadi semua di sini sudah pernah dengar ini kata-kata? Sudah? Ya, pasti sudah ya, karena tentunya di sini ada juga yang berasal dari pesantren, ada di sini yang dari pesantren. Kalau dari SMA
Jadi saya mau dulu lihat lah ya. Saya mau dulu lihat di sini. Coba angkat tangannya yang dari pesantren. Oke. Yang dari SMA. Oh banyak ya, yang dari SMA banyak. Jadi ini yang dari SMA. Jangan mau dikalah ya. Jangan mau dikalah dengan anak yang dari pesantren. Kalian itu harus bersungguh-sungguh di sini. Kalian harus bagaimana kalian bisa memberikan hal yang positif, motivasi pada diri kalian. Jangan bilang bahwa mereka ini anak pesantren, kalian ini sudah down. Seperti itu tidak. Karena banyak juga kasus yang kita dapatkan toh. Banyak kasus itu anak PBA itu belajar, ada yang dari pesantren, ada yang dari SMA, tapi masuk semester 3, semester 4 itu mau tahu siapa yang lebih dominan itu? Yang lebih dominan di dalam kelas itu, yang lebih menguasai, yang lebih aktif itu adalah anak SMA. Apa faktor yang mempengaruhi hal itu? Apa faktor yang membuat hal yang seperti itu terjadi? Karena adanya motivasi yang lebih besar dari anak SMA dibandingkan anak pesantren yang sudah merasa bahwa dirinya ini sudah lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain. Sehingga dampaknya adalah mereka tetap stuck di tempat mereka, sedangkan anak SMA ini sudah lebih maju daripada mereka. Karena motivasi dari anak SMA ini cukup besar untuk belajar. Seperti itu. Ya, jadi anak pesantren jangan berbesar hati bahwa saya sudah lebih banyak yang tahu dibandingkan anak SMA. Kalian juga ini harus terus meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Arab. Oke? Toyib, sohi, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada materi tadi. Jadi anak pesantren ini sudah pernah belajar toh isim, fiil, huruf sudah dengar. Pasti sudah dengar karena kalian itu dari pesantren. Luar biasa kalian itu. Luar biasa. Kalau kalian tidak tahu apa itu isim, fiil, huruf padahal kalian dari pesantren. Ya. Jadi pertama-tama itu isim, fiil, huruf itu merupakan pengelompokan kata dalam ilmu nahwu. Nah, ada yang tahu apa itu isim? Yang anak pesantren? Isim, betul. Jadi isim itu kalau kata dasarnya itu kasarnya bilang ke saya kata benda. Jadi isim itu merupakan menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat dengan waktu ya, tidak terikat dengan waktu dan semacamnya. Karena ini merupakan kata benda, merupakan dalam kaidah bahasa Arab semua jenis kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia baik bersifat konteks, konkret, abstrak dikategorikan sebagai kalimat isim. Seperti itu. Nah, coba saya mau minta dulu sebuah contoh. Ada yang tahu apa itu kata benda? Ya betul, meja. Kursi ya betul. Nah, kalau saya bertanya ya, apakah kalau saya bilang ustaz, saya bilang dokter, apakah itu kata benda? Ya, betul sekali. Itu kata benda ya. Jadi kata benda juga ini dikategorikan sebagai dibedakan juga ya. Ada yang kata benda untuk muzakkar, ada yang tahu muzakkar. Muzakkar itu laki-laki ya, untuk laki-laki. Kalau muannas itu untuk wanita. Nah, bagaimana caranya kita ketahui bahwa ini adalah isim, ini adalah sebuah kata benda? Nah, ada juga ciri-cirinya. Jadi isim itu mempunyai juga ciri-ciri, mempunyai kalimat yang mempunyai tanda-tanda ya. Yang pertama, di-i'rab dengan i'rab jar. Jar tuh dijar dengan kasrah. Jadi ada huruf juga ya, belakangan lah kita pelajari ada huruf jar itu yang memang bisa masuk kepada isim. Jadi kapan huruf ini masuk kepada isim, maka isim ini berubah harakatnya menjadi kasrah, dibawa harakatnya kasrah. Tahu semua kasrah tuh? Oke, pastilah kalian sudah masuk di perkuliahan, kalian tidak tahu mengaji, sudah tahu semua mengaji di sini.
Oke, bagus. Oke, bagus. Yang kedua itu bertanwin biasanya. Isim itu bertanwin. Tahu di semua tanwin tuh? Tahu di? Ada yang tahu tidak tahu tanwin di sini? Oke, karena kalian itu sudah, saya rasa kalian sudah tahu semua hal yang seperti ini. Karena kenapa? Kalian sudah masuk di prodi PBA. Pasti kalian hal-hal yang seperti ini sudah kalian pasti tahu toh. Seperti itu. Tanwin, contohnya kitabun. Bun. Ini bunyi ini bertanwinnya di harakat akhirnya karena seperti itu. Madrasatun, falahun, itu semua tanwinnya itu salah satu ciri-cirinya isim juga. Kalau dimasuki juga huruf alif lam, itu juga menjadi salah satu ciri-cirinya isim. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada fiil. Fiil pasti sudah fiil ya. Kalau biasanya dalam bahasa Inggris itu ada juga kata benda, ada kata kerja. Sedangkan di dalam bahasa Arab yang menjadi kata kerja di sini adalah fiil. Jadi kalau orang itu berkata ini fiilnya, berarti itu merupakan kata kerja. Seperti itu. Jadi fiil ini berbeda tadi dengan isim. Kalau isim tadi tidak terikat oleh waktu, maka fiil ini terikat oleh waktu. Seperti itu. Kalau kita berbicara masalah kata kerja tuh, jangan kita samakan kata kerja yang ada di bahasa Indonesia dengan kata kerja yang ada di bahasa Arab. Kata kerja di dalam bahasa Arab ini terikat oleh waktu, sedangkan di bahasa Indonesia itu tidak. Seperti itu. Apa contohnya? Kenapa dikatakan terikat oleh waktu? Karena di dalam fiil dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan fiil. Ada yang tahu pembagian fiil dalam, pasti semua pernah dengar, apalagi anak-anak pesantren. Ada yang bisa sebutkan? Oke, fiil madi. Ada lagi? Oke, fiil amar masuk juga itu. Fiil apa lagi? Mudhari, betul. Nah, semua tadi yang disebutkan oleh temannya ini, semua itu betul. Nah, ada pembagian waktunya ya. Fiil madi itu menunjukkan lampau, fiil mudhari menunjukkan apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Seperti itu. Fiil amar itu kata kerja perintah. Kalau kita memerintahkan seseorang tuh pasti tahu di semua kata kalimat perintah di dalam bahasa Indonesia. Lanjut saja, kita masuk kepada huruf. Huruf ini berbeda dengan kalau di bahasa Indonesia itu huruf itu bilang seperti A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Di dalam bahasa Arab, huruf itu didefinisikan sebagai kalimat yang mempunyai makna atau sebab karena disambung dengan kalimat lainnya. Seperti itu, disambung dengan kalimat lainnya. Seperti di, fi, jadi fi ini bisa disambung baiti, disambung sehingga mempunyai makna. Karena kalau fi saja ini tidak mempunyai makna, di saja. Kalau disambung dengan al-madrasatu, fil madrasati, nah ini menjadi satu kesatuan yang memang memiliki makna atau arti. Itulah yang dinamakan huruf. Jadi huruf ini banyak ya. Belum kita masuk kepada pembahasan itu karena kita masih berada dalam dasar-dasar ya. Ya, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang dasar-dasarnya toh yang harus kita ketahui sebelum kita masuk kepada bahasa Arab itu sendiri. Jadi kita harus pertama-tama, terutama ini untuk anak yang dari SMA ya, mudah-mudahan kalian bisa menguasai materi ini secepatnya, mengetahui setidaknya lah, mengenal dulu hal ini sebelum bagaimana bisa masuk ke dalam sana toh. Jadi kita harus mengenal sesuatu sebelum kita mempelajari hal tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi ya penjelasan saya mengenai isim, fiil, huruf. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sebelum saya tanya-tanya kalian, kalau saya mau bertanya dulu. Kalau tidak, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada
Adik-adik sekalian, ada yang ingin ditanyakan toh? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas. Ada yang ingin bertanya di sini? Ada yang masih kurang jelas? Terutama ini untuk anak SMA ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi ini untuk isim, fiil, huruf. Ada yang ingin ditanyakan. Begitupun juga dengan anak pesantren sempat pasti di sini ada yang sudah lupa dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi silakan yang ingin bertanya. Ya. Silakan bertanya. Oke, silakan. Oke, bagus ya, bagus pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili. Jadi kalau berbicara masalah pembagian huruf ini banyak ya. Bukan cuma fi yang saya jelaskan tadi, tapi banyak. Ada huruf bi, ka, ila, fi, min pasti sering dengan min. Di sini tuh min dari, minal baiti, fil baiti, fil madrasati, ilal madrasati, ilal masjidi. Itu semua adalah huruf. Kenapa? Karena ini merupakan ini huruf harus disambungkan memang dengan isim yang isim, sehingga jadi baik. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya di sini, saya ingin mengharapkan kepada semua murid-murid, semua mahasiswa di sini, karena kalian ini sudah memilih prodi PBA, tentunya kalian sudah berpikir matang-matang, berpikir panjang ke depannya bahwa pembelajaran yang akan kita hadapi ke depannya ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu dengan landasan ini saya harapkan teman-teman semua mahasiswa ini mampu untuk bisa memberikan motivasi kepada diri sendiri. Di samping kami ini selaku dosen-dosen yang memberikan motivasi kepada kalian semua, kalian juga ini harus sadar. Kalian harus sadar tentang posisi kalian, tentang apa yang sudah kalian tetapkan atau putuskan, bahwasanya kalian ini kuliah mengambil jurusan bahasa Arab. Karena perlu kalian ketahui semua selaku mahasiswa bahwasanya prodi PBA ini tidak seperti dengan prodi-prodi lainnya yang kalian pikirkan, tidak seperti dengan prodi PAI, tidak seperti dengan prodi-prodi lainnya, yang dimana prodi PBA ini memang kita harus fokus, kita harus benar-benar belajar untuk dapat mengetahui, untuk dapat mempelajari bahasa Arab. Seperti itu. Karena kapan teman-teman ini main-main, tidak kurang waktu teman-teman atau adik-adik sekalian untuk belajar, maka kalian akan tertinggal dengan temannya yang lain yang memang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Seperti itu. Maka dari itu kami harapkan teman-teman semua ini mampu belajar ya, mampu memberikan motivasi kepada dirinya sendiri, sehingga teman-teman adik-adik sekalian mampu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman sekalian. Jadi ada yang ingin lagi memberikan tanggapan, ada yang ingin memberikan sarannya untuk pembelajaran kita ke depannya, supaya adik-adik sekalian juga ini tidak tegang dalam belajar. Ada yang ingin memberikan masukannya untuk metode pembelajaran kita ke depannya. Saya ingin mendengar suara teman-teman dulu, supaya ke depannya ini kita juga tidak ada ketegangan dalam belajar. Tidak ada ketegangan kita dalam mempelajari, apalagi kita ini belajar bahasa Arab, bukan mempelajari hal-hal yang umum seperti itu. Silahkan kalau ada suara-suara, saya ingin teman-teman juga ini proaktif dalam kelas. Apapun yang teman-teman sampaikan, apapun yang adik-adik sampaikan ini, silahkan sampaikan saja. Telinga ini saya ingin mendengar apa masukan-masukan, apa yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Ada? Nah, kalau tidak ada, saya terakhir saya mengharapkan, lagi-lagi mengharapkan. Jadi untuk kehadiran teman-teman, adik-adik sekalian, silahkan rajin-rajin masuk